Proyek pembangunan Mass Rapid Transit atau MRT sangat dinantikan khususnya oleh warga ibu kota. PT MRT Jakarta sudah mulai mengoperasikan mesin bor bawah tanah atau tunnel boring machine Antareja dari lokasi Patung Pemuda di Bundaran Senayan menuju Stasiun Dukuh Atas. Tunnelnya seperti kita ketahui bersama, yang terakhir itu tembus 1, jadi Antareja 1 sudah tembus stasiun Senayan kita menyebutnya. Antareja 2 saat ini tinggal 45 meter lagi, kemungkinan tanggal 27 akan tembus. Sekarang kita sedang mempersiapkan kedatangan Antareja 2. Jadi Antareja 1 sudah dalam proses untuk ditarik ke sisi utara. Jadi persiapannya sudah untuk mulai mengebor lagi dari stasiun Senayan menuju stasiun Istora. Jadi warga Jakarta sangat menunggu hasil mega proyek yang menghabiskan dana sekitar 1,5 miliar dolar ini. Salah satunya adalah fasilitas dan pelayanan yang akan disediakan. Kedepannya, kereta MRT ini bisa membawa sekitar 173.400 penumpang per hari. Dari daerah pinggiran Jakarta di wilayah selatan menuju pusat bisnis di Jakarta Pusat. Sekali jalan, kereta MRT membutuhkan waktu 30 menit untuk menjangkau stasiun Lebak Bulus sampai stasiun Bundaran HI sepanjang 15,7 km. Pembangunan MRT tahap 1 ini nantinya akan dihubungkan oleh 7 stasiun layang dan 6 stasiun bawah tanah. Ketujuh stasiun layang tersebut adalah Lebak Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, Blok M, dan Sisingamangaraja. Sedangkan 6 stasiun bawah tanah terdiri dari Bundaran Senayan, Istora, Ben Hill, Setiabudi, Dukuh Atas, dan Bundaran HI. 13 stasiun ini terpusat di Stasiun Dukuh Atas yang diklaim sebagai stasiun terbesar. ini stasiun, boleh dikatakan stasiun kami yang terbesar. Ini ada 3 level. Ini kita sekarang ini berada di level concourse yang pertama. Di bawah kita concourse level kedua, baru yang ketiga nanti yang paling bawah itu kurang lebih kedalamannya 33 meter dari permukaan jalan, itu adalah platform kita atau peronnya nanti. Jadi keretanya nanti akan berhenti di level yang ketiga. Ini akan terinterkoneksi dengan KRL yang existing, stasiun Sudirman mereka sebutnya. Nanti ada stasiun Sudirman 2 itu untuk airport, kereta bandara yang akan dipersiapkan oleh PT Kereta Api. Terus seperti kita ketahui bersama, saat ini ada koridor halte Transjakarta koridor 4 dan 6. Nanti ada juga salah satu ruas dari 6 ruas jalan tol yang akan dibangun oleh Pemprov, akan melintasi di atas sungai atau kita sebutnya banjir kanal. Banjir Kanal Barat itu ada 6 ruas jalan tol. Di situ ada jalur khusus juga rencananya untuk BRT, dan juga ada juga nanti water taxi itu oleh Kementerian PU yang akan merencanakannya. Jadi sepanjang banjir kanal nanti ada alternatif menggunakan water taxi. Proyek MRT ini diyakini dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kemacetan ibu kota yang kian memprihatinkan. Rencananya, kereta MRT tahap 1 ini akan mulai beroperasi pada awal tahun 2019 mendatang. Dari Jakarta, Atsarida Nuryandi melaporkan. Macet di jalanan ibu kota sudah hal yang lumrah. Namun, selama beberapa tahun mendatang, kemacetan dipastikan semakin menggila karena ada pembangunan proyek Mass Rapid Transit dan monorail. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tak menampik pembangunan monorail akan menambah kemacetan.
Namun, menurutnya kemacetan itu konsekuensi yang harus dihadapi. Sudah kita sampaikan, ya di lokal pasti dong, masa kita harus tutup-tutupi bahwa di titik-titik itu ngomong tidak macet, ya pasti akan menambah kemacetan, iya. Tapi apakah tidak dimulai? Dibiarkan saja, nggak usah punya MRT sama monorail, apakah seperti itu kan? Enggak kan? Ini konsekuensi dari keterlambatan kita membangun monorail dan MRT, harusnya 20 tahun yang lalu sudah. Jokowi meresmikan pembangunan kembali proyek monorail di Rasuna Said Rabu 16 Oktober 2013. Proyek ini sebenarnya mulai dikerjakan pada era Gubernur Sutioso. Namun, proyek ini mangkrak hingga diresmikan kembali pembangunannya oleh Jokowi. Sementara itu, untuk mengurangi kemacetan di jalur pembangunan monorail, Pemprov DKI telah menyiapkan berbagai langkah antisipasi. Jadi pada intinya lebar jalan dan jumlah lajur itu akan dipertahankan. Tetapi pada waktu nanti memasang tiang yang horizontal, ya, itu dilakukannya malam hari. Karena memasang tiang horizontal itu kan menggunakan alat berat, jadi diperlukan penutupan jalan. Nah, penutupan jalan itu dilakukan pada saat jam 22 sampai jam 5 pagi. Jadi nggak usah khawatir, ya. Jadi penutupan jalan itu dilakukan pada malam hari saja, 22 sampai 05. Tetapi kalau hanya menyempitkan, itu dilakukan shifting, penggeseran jalan, di mana lebar jalan dan jumlah lajur akan dipertahankan tetap dengan tadi memanfaatkan median jalan, memanfaatkan jalan yang digeser, trotoar yang digeser. Kira-kira demikian. Ia juga menjamin tidak ada penutupan jalan ketika pengerjaan proyek ini berlangsung. Tetapi tidak ada penutupan jalan. Penutupan jalan itu kalau sedang erection, ya, menaruh tiang-tiang yang horizontal itu dilakukannya malam hari, jam 22 sampai jam 05 pagi. Jadi petugas ini Ditlantas Polda Metro Jaya, Dinas Perhubungan, ini akan mengawal pekerjaan ini. Ditambah bahwa di kontraktor proyek sendiri itu kan mengerahkan petugas yang menggunakan helm, menggunakan rompi, membawa senter, itu petugas dari proyek sendiri akan membantu kelancaran lalu lintas. Monorail ini digadang-gadang sudah beroperasi pada 2017 mendatang. Dengan kapasitas angkut yang lebih besar, monorail diharapkan mampu mengusir kemacetan dari jalanan di ibu kota. Cita-cita Jakarta memiliki akses transportasi massal terpadu yang nyaman dan aman kian mendekati kenyataan. Hari ini, rapat koordinasi antara Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa digelar untuk membahas porsi pembiayaan proyek raksasa ini. Tambahan subsidi harga tiket untuk penumpang hingga kini masih didiskusikan. Besarnya perhitungan harga tiket yang mencapai Rp38.000 sekali jalan dirasa memberatkan penumpang. Yang kita inginkan agar nanti tarif itu turun dari 38.000 menjadi paling tidak lah di angka-angka 20-an gitu, sehingga subsidi dari DKI kepada penumpang MRT itu tidak terlalu membebani APBD. Tadi sudah kami jelaskan. Selain itu, pembagian beban tanggung biaya pembangunan proyek MRT sebesar Rp17 triliun yang sebelumnya ditentukan 42% ditanggung pusat dan 58% ditanggung Pemprov DKI Jakarta akan dibicarakan ulang. Yang dulu itu 4258, beban DKI 58, pemerintah pusat 42. Nah sekarang kita minta dibalik. MRT Jakarta akan dibangun sepanjang 110,8 km. Menghubungkan Lebak Bulus, Kampung Bandan di koridor selatan utara dengan 13 stasiun yang ditargetkan bisa beroperasi 2016. Serta jalur Kebon Sirih, Monas, Harmoni, Glodok, Kota, Kampung sepanjang 8,1 km yang akan dioperasikan pada 2018. Rencananya, setelah Menko Perekonomian mengumumkan porsi pembiayaan pada 15 Januari nanti, keesokan harinya Jokowi akan langsung memutuskan perusahaan pemenang tender MRT. Matius Utomo, Edwin Arman, Jakarta.